Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar kisah-kisah seperti Nabi Sulaiman yang memiliki cincin ajaib atau malaikat Harut dan Marut yang turun ke dunia? Kisah-kisah ini sering muncul dalam buku tafsir dan sejarah Islam. Namun, tahukah kalian bahwa sebagian dari kisah tersebut berasal dari Israiliyat? Israiliyat adalah kisah-kisah dari tradisi Yahudi dan Kristen yang masuk ke dalam literatur Islam, terutama dalam tafsir, hadis, dan sejarah. Tapi, apakah semua kisah ini bisa kita percaya? Mari kita bahas secara lengkap. Apa itu Israiliyat? Israiliyat adalah cerita-cerita yang berasal dari kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Talmud, dan Injil, atau dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam, seperti Ka'ab al-Ahbar dan Wahb bin Munabbih. Kisah-kisah ini sering digunakan dalam tafsir untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan Bani Israel dan kisah para nabi. Sumber utama Israiliyat berasal dari 1. Kitab Taurat dan Zabur, kitab yang disebut dalam Islam sebagai wahyu kepada Nabi Musa dan Nabi Daud. 2. Talmud, tafsir Yahudi yang berisi hukum-hukum dan kisah-kisah Bani Israel. 3. Injil dan Apokrifa, kitab yang digunakan dalam ajaran Kristen. Keempat, riwayat ahli kitab yang masuk Islam, seperti Ka'ab al-Ahbar dan Wahb bin Munabbih, yang sering menceritakan kisah dari kitab-kitab mereka. Namun, karena kisah-kisah ini berasal dari luar Islam, kita perlu berhati-hati dalam menerimanya. Para ulama membagi Israiliyat menjadi 3 jenis. 1. Yang sesuai dengan Islam. Contohnya, kisah Nabi Musa membelah laut, yang juga ada dalam Al-Quran. Kisah ini bisa diterima karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 2. Yang bertentangan dengan Islam. Misalnya, kisah bahwa Nabi Sulaiman menggunakan sihir atau Nabi Daud melakukan dosa besar. Kisah ini harus ditolak karena bertentangan dengan akidah Islam. 3. Yang tidak dikonfirmasi atau dibantah dalam Islam, seperti detail tentang Ashabul Kahfi atau asal-usul Dajjal. Kisah ini boleh diceritakan, tetapi tidak boleh diyakini sepenuhnya sebagai kebenaran mutlak. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang Israiliyat. Sebagian memperbolehkannya secara selektif, seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tetapi tetap kritis. Sebagian menolak Israiliyat secara mutlak, terutama Imam Malik yang menganggapnya berbahaya bagi akidah. Ulama hadis menekankan verifikasi sumber, karena banyak kisah Israiliyat tidak memiliki sanad yang kuat. Kesimpulannya, Israiliyat adalah kisah dari sumber Yahudi dan Kristen yang masuk ke dalam tafsir dan sejarah Islam. Tidak semua kisah ini bisa diterima karena ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita harus selalu berpegang pada Al-Quran dan hadis yang syahih dalam memahami agama. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang Israiliyat. Jangan lupa untuk selalu mengkaji Islam dari sumber yang benar dan berhati-hati dalam menerima informasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.